Anak-anak, ketemu lagi dengan Bapak sekarang di sini ya, di hari Kamis ya. Di jam kedua ini kita akan belajar muatan SBDP. Tadi jam pertama anak-anak sudah belajar bahasa Inggris. Lalu gimana pembelajaran bahasa Inggrisnya? Menyenangkan bukan? Dengan Miss Melly-nya? Oke. Nah, pada pembelajaran kedua ini kita akan belajar mengenai SBDP ya, seni budaya dan prakarya, yaitu di sini di tema 5, subtema 2 ya. KD-nya yaitu memahami properti tari daerah ya anak-anak ya. Nah, dan memperagakan penggunaan properti tari daerah. Tujuannya apa anak-anak? Siswa dapat menjelaskan arti dan fungsi properti tari ya. Siswa dapat menuliskan contoh properti tari yang digunakan dalam tarian. Siswa dapat menuliskan 3 unsur penting dalam sebuah tari ya. Nah, untuk lebih jelasnya apa itu properti ya. Nah, mari kita lihat bersama-sama. Are you ready? Oke, next ya. Nah, properti tari di sini sudah ada Pak Zoom ya. Kalau besar ya. Nah. Ya, properti tari adalah segala sesuatu yang digunakan oleh penari sebagai bahan pendukung, pelengkap, penambah nilai estetika dan penyempurnaan dalam menyampaikan pesan suatu tari ya anak-anak ya. Nah, properti tari ini loh, anak-anak suka melihat tidak, misalnya seorang penari itu menggunakan selendang, menggunakan topeng, terus ada mengenakan piring. Nah, itu yang dinamakan properti nak ya. Nah, properti itu adalah alat-alat yang digunakan ya, kecuali dia membawa pedang panjang, membawa senapan. Nah, itu bukan menari namanya. Apa namanya? Berperang namanya anak ya. Oke. Fungsi properti tari adalah untuk mendeskripsikan tema, memperjelas gerakan dan karakteristik tari serta memperindah gerakan tari. Jadi, properti atau alat-alat yang digunakan itu adalah untuk keindahan ya. Sehingga pesan yang ada dalam tari tersebut tersampaikan ya. Misalnya menggunakan selendang, menggunakan piring ya. Bukan berarti kalau tari piring menggunakan piring mau minta makan ya, bukan ya anak-anak ya. Nah, artinya adalah pesan-pesan yang ingin disampaikan ya. Terus, contoh tari tradisional caping dari Jawa Timur menceritakan tentang kehidupan petani. Nah, tari caping itu adalah topi ini seperti kerucut, itu caping dari anyaman bambu ya. Nah, itu sering digunakan oleh para petani ya. Tari Ki Ageng pemanah rasa yang gemar berburu ya. Next selanjutnya ya. Oke, kita lihat ya. Nah, Pak lagi. Loh, bentar ya. Penggunaan properti tari harus sesuai dengan tema tari nak. Misalnya kalau kita menggunakan misalnya tarinya tari piring, dia kan menggunakannya panci, wajan. Nah, itu bukan itu untuk masak ya. Nah, kalau menggunakan piring itu ya berarti menggunakan piring kecil ya, bukan piring besar. Kalau piring besar berarti kita mau makan ya. Nah, keris digunakan untuk menari yang menunjukkan sedang berkelahi. Busur panah ya, nah menunjukkan penari yang sedang berburu. Selendang untuk menunjukkan seseorang yang sedang terbang. Boneka untuk menunjukkan seorang anak ya. Nah, itu properti yang digunakan ya, makna-makna yang digunakan dalam properti tari ya. Nah, terus properti tari dapat dijadikan sebagai ciri khas suatu tarian. Contohnya tari topeng dari Cirebon atau Jawa Barat menggunakan topeng. Topeng Jawa Barat di sini nih ya, topengnya nih. Ini ciri khas dari Jawa Barat ya, tari topeng ya. Nah, ini contohnya ya anak-anak ya. Nah, next. Tari payung Sumatera Barat. Ya, tari payung. Nah, tari payung Sumatera menggunakan payung ya. Kalau namanya saja tari payung, menggunakan payung ya. Bukan menggunakan misalnya jas hujan, tidak itu ya. Namanya tari payung ya. Nah, next. Tari bondan ya, dari Jawa Tengah menggunakan boneka dan payung. Ini tari bondan nih ya, menggunakan boneka dan payung ya, nih ya anak-anak ya. Nah, kita next selanjutnya. Nah, tari cakalele dari Maluku menggunakan properti pedang dan tameng. Pedang nih, tamengnya kecil, pedangnya juga ini ada nih ya. Ini tamengnya kecil nih yang Pak Likarina ya. Nah, ini ya. Nah, pedangnya nih. Aduh, bergerak dia. Pedangnya nih ya. Nah, ya ini ya.
Selanjutnya, unsur utama seni tari adalah sebuah gerakan ritmis yang dikatakan sebagai tarian apabila sudah mencakup 3 unsur. Nah, ya, jika salah satu tidak sama, jika salah tidak ada semua atau salah satu dari unsur tersebut, maka tidak bisa disebut tari. Unsur pertama apa? Wiraga, raga, ya, menunjukkan gerakan badan. Wirama, apa coba? Oke, di sini ada ya. Sebuah seni tari harus memiliki gerakan ritmis yang sesuai dengan irama pengiringnya, baik dari tempo maupun iramanya. Wirasa atau rasa, ya, sebuah tari harus mempunyai menyampaikan pesan perasaan melalui gerakan sebuah tarian dan ekspresi penarinya. Ya, ingat 3 unsur utama dalam seni tari. Yang pertama adalah raga, kedua adalah irama, yang ketiga adalah rasa. Ya, ada 3 ya. Oke, good. Next. Nah, di sini ada namanya tari Turu Lagai, ya. Berasal dari Provinsi Sumatera Barat, tepatnya di Pulau Mentawai. Tujuan dilakukan tari Turu Lagai adalah untuk menghibur roh gaib agar roh gaib itu tidak meninggalkan yang ada di tubuh pasien. Karena jika roh tersebut pergi, maka si pasien akan meninggal. Ya, ini berkaitan dengan mistik ya. Nah, ini adalah tari Turu Lagai, ya anak ya. Sekarang kita next lihat selanjutnya. Nah, ini tarinya contohnya nih ya. Nah, ini namakan properti yang digunakan. Ada daun-daunan, ada topi, ada bulu ayam, ya, dan sebagainya. Nah, tujuan dan properti tari adalah apa di situ? Nah, di sini anak-anak bisa dilihat tuh. Ayo coba dibaca dulu. Kasih waktu hitungan ke-20 harus selesai. Artinya membaca sekilas ya. Oke, kita baca sama-sama ya. Tarian khas Mentawai adalah, tarian khas Mentawai yang satu ini juga berfungsi sebagai penyampai nilai-nilai luhur yang untuk semua masyarakat. Misalnya nilai persatuan, nilai kemakmuran, cinta kasih, perdamaian ya. Dan juga selalu dilestarikan agar budaya lokal yang sudah langka tidak hilang ditelan waktu, apalagi di zaman era globalisasi seperti ini ya. Oke anak-anak ya, kita lihat slide selanjutnya. Nah, tugasnya adalah anak-anak mengerjakan soal latihan di Google Form yang linknya akan dibagikan anak-anak ya. Nah, di sini anak-anak bisa carilah gambar dari internet 4 gambar tari daerah dan silakan anak-anak download dan kirim tugas hasilnya ke WA ya. Boleh nanti dijadikan satu ya gambarnya. Anak-anak gambar tari daerah, terserah tarian dari mana saja ya. Nah, anak-anak ambil 4 ya, kemudian dijadikan satu ya. Kemudian nanti bisa kirim ke WA apa. Oke anak-anak ya. Nanti jika ada tugas-tugas yang belum dipahami atau masih bingung, Pak gimana Pak tugasnya, nanti anak-anak silakan WA ke Bapak, Pak akan menjelaskan kembali. Oke anak-anak, selamat belajar, selamat mengerjakan tugas, Tuhan memberkati anak-anak ya. Dan ingat apa? 3M, apa? Menjaga jarak, mencuci tangan, dan menggunakan masker. Oke anak-anak, sampai jumpa, dadah.